Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Ramadhani, angkatan 2017, jurusan Teknologi Pendidikan. Baik, judul materi yang akan saya angkat yaitu pengembangan kurikulum kewirausahaan di sekolah menengah pertama. Latar belakang, salah satu masalah dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah tingginya tingkat pengangguran. Catatan Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2010 menunjukkan bahwa dari 14 juta sarjana yang tercatat saat ini, 2 juta diantaranya menjadi pengangguran. Dalam rangka mengatasi persoalan tingginya pengangguran di Indonesia, maka perlu kewirausahaan dijadikan salah satu muatan kurikulum di SMP. Pendidikan dasar dalam hal ini menjadi tempat yang terpotensial untuk menerapkan kurikulum kewirausahaan berdasarkan beberapa alasan. Yang pertama, dari sisi psikologi perkembangan, peserta didik di tingkat SMP sudah memiliki kemampuan berpikir yang lengkap jika dibandingkan dengan SD. Kedua, semakin dini pendidikan kewirausahaan diperkenalkan, maka akan semakin bermanfaat karena proses penyerapan nilai membutuhkan waktu. Jenjang pendidikan dasar memegang peranan yang penting dalam sistem pendidikan karena menjadi landasan menuju jenjang pendidikan berikutnya. Semakin baik kualitas pendidikan dasar akan menentukan keberhasilan siswa. Melihat karakteristik siswa SMP yang sudah mampu mengidentifikasi masalah, menyusun hipotesis, mengidentifikasi data dan memecahkan masalah secara objektif, maka kurikulum kewirausahaan di jenjang SMP akan lebih tepat jika disajikan dalam bentuk program yang dituangkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman kepada siswa dalam menetapkan nilai-nilai kewirausahaan dibandingkan dengan membuatnya sebagai mata pelajaran sendiri. Adapun hasil yang ingin dicapai dari pengembangan kurikulum kewirausahaan di tingkat SMP ini adalah membekali siswa dengan kemampuan untuk bisa hidup mandiri di masyarakat sehingga bisa memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan bangsa. Siswa mampu menyerap dan menetapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam memecahkan masalah. Teknik yang digunakan bisa dilakukan melalui kegiatan kewirausahaan dan observasi yang dilakukan oleh guru dengan melibatkan siswa. Dalam rumusan masalahnya, yang pertama yaitu definisi kurikulum, seperti apa yang akan digunakan untuk menerapkan kurikulum kewirausahaan. Yang kedua yaitu apa saja landasan kurikulum yang digunakan untuk mengembangkan kurikulum kewirausahaan. Yang ketiga yaitu jenis desain kurikulum, seperti apa yang bisa digunakan dalam pengembangan kurikulum kewirausahaan. Dan keempat yaitu nilai-nilai kewirausahaan apa saja yang ada dalam muatan kurikulum kewirausahaan. Adapun teori-teorinya yaitu sampai dengan saat ini terdapat beberapa teori yang berusaha untuk menjelaskan proses terbentuknya kewirausahaan, yaitu yang pertama teori Lev Petscheng, Shapiro dan Sokol dalam Lukas 2007 mengatakan bahwa pilihan menjadi kewirausahaan tidak terjadi secara sengaja, tapi karena suatu desakan dari peristiwa yang tidak direncanakan. Yang kedua yaitu teori Goal Directed Behavior menurut Waldman dalam Wardoyo 2008. Seorang menjadi kewirausahaan karena termotivasi oleh tujuan tertentu. Dan yang ketiga yaitu teori Outcome Expectancy. Teori ini dibangun atas dasar keyakinan bahwa seseorang akan mampu meraih hasil yang diinginkan jika ia melakukan perilaku tertentu. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan rumusan masalah, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Definisi kurikulum yang digunakan dalam menyusun kurikulum kewirausahaan ini adalah kegiatan di sekolah yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman dalam menyerap dan menerapkan nilai-nilai kewirausahaan.
Adapun saran yaitu mengacu kepada kesimpulan, disarankan agar dikembangkan operasional berkenan dengan berbagai definisi kurikulum kewirausahaan yang bisa diterapkan di sekolah dalam rangka mengembangkan landasan kurikulum kewirausahaan, maka perlu melibatkan banyak pihak berkait dengan perumusan landasan filosofis, dikembangkan model-model pengembangan kurikulum kewirausahaan yang lain, dilakukan pengalihan sejarah lebih seksama akan nilai-nilai kewirausahaan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.